terlalu banyak nanti jadinya panas, bibitnya mati. Makanya saat membuat pesna itu juga harus tahu. Karena saya juga ibaratnya tidak fokus di pertanian, itu mungkin akan kurang efektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika pH tersebut itu nanti misalkan sudah kita ukur, kemudian pH-nya itu kurang, entah itu terlalu tinggi, kira-kira untuk menetralkan pH air tersebut itu bagaimana? Karena jujur saya memang baru di sini. Terus kemudian untuk di Jabar tersebut, pada saat kita tadi kan sudah dijelaskan juga untuk di ember kita ibaratnya kasih air dulu, kita diamkan, kemudian baru bisa masuk. Nah kalau misalnya kita pakai ember yang sudah pernah dibuat untuk budidaya ember tersebut, terus kemudian kita kuras, kita mau isi lagi, apakah itu prosesnya juga sama Bu? Apakah perlu didiamkan 1 atau 1 hari atau 2 hari atau bagaimana? Maka jadi jeda waktu air baru kemudian menuju ke siap untuk kita kasih ikan itu kira-kira kapan itu. Terus kemudian untuk pakan alternatif Bu, kalau kita ibaratnya pengen ngirit kan ya itu tadi menggunakan sisa makanan. Nah kira-kira untuk pakan alternatif itu selain sisa makanan itu apa ya? Terus yang kedua, kira-kira kita kasihkan itu sehari sekali atau mungkin 2 hari sekali atau kapan untuk pakan alternatif tersebut selain dari pakan pabrikan? Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi begini, memang kalau kita tidak punya alat, karena memang alatnya kan harus beli ya, padahal kita baru mulai. Kalau langsung beli alat, otomatis kos kita akan tinggi, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Kita lakukan prosedur yang ada, dan memang saat ini kita memang menggunakan ilmu perasaan dan feeling ya, karena memang cuman baru beberapa budidaya. Nah, untuk mengetahui kepastian pH itu ya memang harus memakai alat, karena kalau secara feeling dan perasaan kita tidak bisa pH-nya berapa, kan tidak ngerti. Salah satu alatnya memang harus pakai alat ukur pH. Yang kedua bisa juga mungkin yang lebih murah pakai kertas lakmus. Dulu waktu kita SMP atau SMA belajar bisa pakai kertas lakmus, itu yang lebih murah. Tapi sekarang ini pH ukur itu murah ya di online. Sampai berapa ya yang beli? Kita tadi beli berapa? Yang murah sama yang mahal. Bahkan tidak perlu yang mahal-mahal, yang di harga 100.000 yang bawah juga tidak apa-apa. Jadi kayak gini Mas. Tapi kalau ingin tahu pH yang kepastian pH berapa ya memang harus punya alatnya, tidak bisa menggunakan perkiraan. Nah, terus kemudian ppm-nya itu kualitas air semakin rendah itu semakin bagus. Ya. Misalkan nih, kalau air sanyo, air sumur, air hujan, air AC itu kan berbeda-beda. Yang sangat merendah itu yang paling bagus. Berarti artinya tingkat kemurnian air itu lebih jernih. Contoh ini, yang terakhir saya memang selain kerja di Dinas Pertanian, saya di Hulusan Edupak. Terakhir air di Hulusan Edupak itu ppm-nya berapa ya? 100 ya? 100 ya? Rata-rata air biasa itu sekitar 200. Kayak le mineral itu kayaknya 200 ya. Le mineral ini malah jadi adumer ya. Dan kan kita nggak bisa pakai ilmu. Tapi kalau sana bisa, misalkan contoh, oh ini lebih gelap, berarti berapa nih pH-nya? Standar kan 5 sampai 7 kan. Nah, kalau tanah bisa dilihat dari warnanya. Kalau semakin gelap kan semakin bagus, seperti itu. Nah, itu cara pH untuk mengukur pH supaya paham kalau tidak pakai alat ini ya pakai lakmus. Nah, terus kemudian apa tadi ya pertanyaannya?
cara menetralkan. Cara menetralkan. Nah, ini dikasih jenis seledri. Jadi nanti sampai rumah supaya cepet ya, ini embernya dicuci dulu supaya bau plastiknya ini hilang. Oke. Terus kemudian karena kalau di rumah dengan nggak punya tempat lain ya tetap mau nggak mau karena sudah ada lelenya ya harus kita tuang, karena kan juga perlu dia segera kan, tidak menunggu harus besok. Nah, jadi ini kan tadi supaya beradaptasi, ini ember kita bersihkan, kita kasih air. Kemudian caranya nih nanti setelah sampai rumah ini dibuka, jangan disok seperti ini, tapi harus dulu. Ini dibuka terus nanti dia akan keluar ini. Airnya diikutkan supaya apa? Dia kan sudah beradaptasi dengan air ini. Lah kita campur air yang di kita supaya lebih bisa adaptasi. Pakannya juga disesuaikan yang kecil. Ini ukuran berapa ya Bu? Ini 10, 7 sampai 10. Ini 20 ya, 20 kalau 20. Tak panenan digoreng teh. Enak sih mak. Panen kembangnya, itu ku babonnya. Bagiannya kalau kembangnya. Langsung sih panen. Kalau 10 ember ya. Terus digoreng. Gimana pun nek aku ning omah iki kok diobok. Nah, saya ember tok ini digoreng gitu. Bibit malah ngenteni rong nasi. Kan atasnya ditutup goreng. Dadi peyek dong. Suruh buka cucu saya umur 2 tahun saya nggak buat nano seperti ini di rumah. Ini kan Diobok. dilubangi. Ini tadi pakai pokok gelas plastik, terus dilubangi juga, terus nanti dikasih arak. Nah, kalau skala kecil supaya mengatur udara airnya bisa dikasih aerator, Pak. Kalau sudah punya pompa juga bisa dikasih pompa. Nah, untuk ini kan juga dikasih benih juga. Ini nanti dibibitkan terlebih dahulu. Jadi kalau punya kokopit nanti medianya pakai kokopit. Kalau tidak punya kokopit bisa juga media tanah. Media tanah ditaruh di ini sedikit-sedikit, ditaburkan terus ditutup tipis-tipis. Gitu ya. Kalau setelah bibitnya tumbuh, bagus dan pindah. Atau pingin supaya nanti tidak menunggu bibit terlalu lama, lelenya sudah ada ya, tadi beli kangkung yang dipotong terus langsung bisa cepet jadi. Gitu. Tinggal ini dimasukkan ini. Nah, ini juga dibuka, dimasukkan di sini, ya. Tinggal dicopkan di listrik, tinggal di, ya. Nah, seperti ini. Ya. Dah, ini salurkan listrik sudah hidup. Ini bisa untuk berapa ember? Ini satu, tapi ada ininya dua cabang. Bisa dimodifikasi sendiri. Di cabang bisa. Ya, yang kayak bulan dijelaskan tadi yang berudak-udak. Itu saya pakai pompa. Ya, karena pompa itu kan nyedot air. Untuk menaikkan air disedot ke ember yang paling tinggi. Ember paling tinggi itu
saya lubangi di sininya. Ini saya bolong lagi atau di sini kita kasih peralon sedikit, terus kita lem bawahnya. Jadi kayak gini. Digambar bak terakhir. Jadi yang bak terakhir itu airnya ditarik dimasukkan sini, ini turun. Jadi dibolong. Ya. Biasanya tuh kalau kita memelihara ikan gitu kan ada yang besar ada yang kecil. Itu apa harus dipisah? Ya, itu tadi sambil membersihkan 2 minggu atau 3 minggu kemudian kan dibersihkan. Nah itu sambil sortir, dipisah, dipilihin yang gede-gede jadikan satu, yang kecil-kecil. Karena apa? Kalau sudah ada perbedaan itu biasanya yang gede nyerang yang kecil dimakan. Karena kenapa kanibal? Satu, ketepatan waktu memberi pakan kurang tepat, terus kemudian jumlah pakan kurang sesuai. Gitu. Ya. Jadi sudah dikasih makan ternyata dia masih lapar, akhirnya nyerang yang lain. Kalau masalah beli pakan Bu, itu banyak orang awam itu Ada sisa roti, boleh padahal itu udah jamur. Oh kalau yang udah jamur ya jangan. Oh iya makanya tuh Malah justru itu malah nanti malah mati ikannya. Iya. Spring berdua enggak apa-apa. Bu. Ya. Jadi gini loh, semua makhluk hidup itu kan pingin hidup yang sehat, makan nutrisi juga, asupan yang sehat juga. Roti buat makan ikan. Ya, contoh kita nih, ternak ayam, kasih makanan sisa-sisa kita kebuar gitu, ya untuk diwadahi supaya bersih sama dengan ikan kita. Terutama ikan sisa-sisa yang mengandung minyak ya, misalkan nih gorengan nih, wah makan sore-sore di teras sambil makan gorengan sisa cumi lebok belum. Padahal gorengannya itu ada minyak. Kalau ada minyaknya nih, bayangin ya, volume air cuman berapa liter. Terus kemudian makhluk hidup yang ada di situ berapa nyawa untuk menyerap itu ada oksigennya berapa. Apalagi itu tidak ada aeratornya, tidak ada pompanya. Nah, intinya adalah kebutuhan oksigennya ada. Kalau sudah terlalu kotor, berarti oksigennya rendah. Nah, nanti banyak yang mati juga. Bagaimana dengan ketepatan jumlah pakan terhadap pertumbuhan ikan? Mengukurnya. Pakan pertumbuhan ikan. Jumlah pakannya tepat, waktunya tepat, nanti pertumbuhan ikan juga akan bagus, bisa maksimal. Makanya tadi di tahap pertama jenengan mengelola bidik damber ini harus evaluasi. Caranya bagaimana? Itu tadi, oke lah kita pakai hukum biasa, hukum alam ya. Biasanya kita ngasih sekian, kita ukur biasanya kan simpel. Pakai tangan kita masukkan. Oh ternyata seukuran gini kita kasih makan sedikit kok masih ada yang rebutan, berarti kurang komposisinya. Semakin lelenya bertambah atau tumbuh, maka berat atau komposisi volume makanan juga bertambah. Jangan sampai dari bibit ini kecil-kecil, misalkan sehari kita kasih 250 gram, misalkan begitu ya. Setelah 3 minggu sudah gede, tetap kita kasih 250 gram, ya jelas kurang. Jadi harus bertambah. Makanya tadi cara memberikannya itu tadi langsung prakteknya. Oh ini kurang, memang ada pedoman ya di situ nanti kan di dalam materi nanti ada bahwa kebutuhan pakan ikan berbeda-beda. Ikan lele usia sekian, nah, terus kemudian ikan pating sekian umurnya butuh pakan berapa gram per jumlah berapa, itu berbeda-beda. Nanti ada tabelnya, karena kan saya tidak hafal ya, kan banyak itu ya, nanti ada tabelnya sebagai pedoman awal ngasih pakannya. Sebenarnya berapa sih jumlah pakan yang diberikan ke ikan saya? Oh lele sekian ukurannya, paten sekian, terus kemudian apa jenis-jenis ikan lain itu berbeda-beda itu. Oke, ada lagi? Frekuensi pemberian pakan. Kalau tadi 2 kali, mungkin 3 kali bisa enggak dengan jumlah yang 1 hari sama? Bisa.
Bisa apa? Lebih Bisa. bagus mestinya. 2 sampai 3 kali. Disesuaikan dengan kesibukan pengelola pembudidayanya. Contoh misalkan Anda pekerja aktif, berarti Anda di rumah pagi dan sore. Maka kalau saya biasakan ikan saya makannya pagi dan sore. Tapi kalau memang jenengan benar-benar serius menekuni mau perikanan ini skala besar, ya setidaknya harus 3 kali. Memang pekerjaan itu perikanan, gitu. Nah, kita belajar ini kan tujuan awalnya adalah memang ini sebagai tambahan, ya, tambahan income atau tabungan protein buat keluarga. Itu bukan hari tua. Ya, tapi kalau ini diseriusin bisa jadi ini adalah usaha keluarga menjadi besar. Gitu. Jadi petani lele, petani ikan paten, petani apalagi ya kalau disesuaikan dengan harga mahal nih ikan gabus. Gabus itu kan mahal dibandingkan ikan lele. Gabus juga lebih mudah. Ini gabus, paten itu juga lebih mudah. Siangnya, sore, terserah malam juga nggak apa-apa. Jadi gini loh Pak, kebiasaan atau strategi pakan panjenengan itu disesuaikan dengan kondisi panjenengan. Nah, saya kebiasaannya kan gitu, tak sesuaikan dengan kondisi pagi sama sore atau setelah maghrib setelah saya pulang karena memang bekerja kan gitu kan. Tapi kalau memang jenengan serius membudidayakan ini ya memang aturannya ya harus paham aturan perikanan supaya nanti pertumbuhan ikannya itu bagus dan gitu. Ada jamnya paling bagus ngasih makan ikan nggak Bu kalau pas jam berapa? Pada saat lapar. Ditanya lapar enggak gitu. Bisa nemu musik keroncong apa dangdut? Kebiasaan. Jadi pengaturan seperti kita itu mendidik anak kita, setting anak kita itu kita setting mau kemana kan? Ya sama seperti ini. Ketepatan waktu kalau saya. Misalkan, iya ketepatan waktu itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan ikannya. Ikannya juga ditanya. Ditani, jatahnya makan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini biasanya nanti setelah praktek di sini ini biasanya ada yang telepon, Bu, ikan saya sampai rumah mati, kayak gitu. Kok bisa? Dimakankan. Langsung Stres. Nah, setelah pelatihan dia jalan-jalan dulu. Jadi ini dia ikut jalan-jalan. Nah, ya. Jalan diocok-ocok, stres. Monggo ada pertanyaan lagi? Berarti besarnya pakan juga menyesuaikan ikan. Iya. Makin tumbuh Iya. makin besar. Karena kan mulut ikannya nanti kalau ini ya kecil contoh nih ya, kita kasih pakan yang diameter bulatannya gede-gede. Kalau lele itu kan istilahnya apa ya? Gede-gede Nyaplok ya. Ya tunggu bal-balan malah. Iya, dia paling gini, undul-undul. Betul Pak, sepak bola di ini. Jadi kayak lumba-lumba nggak main bola. Polo air ceritanya. Kalau itu Bu kasih air dulu, maksudnya Biar saat ini medok. kita punya pakan kebesaran, dikasih air biar lunak lah. Baru dikasih. Boleh, tapi kan jenengan rugi. Itu medok ya, wong Jawa ceritanya medok atau medek ya toh. Dicemplungke, nanti kan terus terpecah kena air. Akhirnya nanti tenggelam. Kalau tenggelam, endapan sampah di bawah banyak, menimbulkan amonia. Kalau amoniaknya banyak, berarti bagaimana kebutuhan oksigennya? Meracuni. Air yang amoniaknya banyak berarti oksigennya rendah. Oksigennya rendah berarti ikannya juga tidak bisa bernapas. Kayak kita juga mati. Gitu. Demikian juga suhunya, suhu air terlalu panas juga mati. Gitu. Ya paling mudah ya memang lele. Lele dengan menggunakan air yang kualitas kurang bagus pun dia hidup. Ada pertanyaan? Ngasih empatnya kapan? Ngasih empatnya saat persiapan air. Empat ikan. Saat persiapan air
atau setelah 1 bulan. Jadi tinggal punya empat banyak enggak kan gitu. Nggak apa-apa, 1 minggu sekali juga nggak apa-apa. Ya sedikit. Kalau 1 ember ini ya kurang lebih 5 sampai 10 mili gitu ya. Satu tutup aku kan 5 mili ya. Kurang lebih seember ini ya. Kalau di awal didiamkan dulu. Kalau sudah ada ikannya langsung juga tidak apa-apa. Kalau empat itu nggak akan mematikan, justru mempercepat pertumbuhan. Empat biowos juga sangat bagus karena biowos itu organik. Nah, kalau sudah ini nanti kan kita dapat bekal atau modal dari dinas pertanian. Jadi mudah-mudahan setelah praktek dari sini bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Nah, kemudian 1 bulan atau apalah hasilnya kami dulu hasilnya sudah berkembang. Atau ada juga kemasan-kemasan ya. Kalau yang tidak Malah dibawa masuk gitu ya Bu, malah bawa masuk. waduh, repot amat Bu. Jadi ini dampaknya bila tidak ada matahari masuk, ya kan? Resikonya adalah di tanaman. Karena tanaman itu untuk pertumbuhan kan butuh matahari. Lele juga sama, tapi kalau tanaman kan lebih gitu kan. Resikonya adalah tanamannya menjadi kutilang. Langsing. Lurus tinggi langsing Mbak Endang. Jadi bukan saya langsung lihat Mbak Endang sama Mas Dodo. Yang langsing sebelah sini. Gitu kan. Jadi resikonya bila budidamber ditaruh teras dan tidak terkena matahari, resikonya adalah di tanaman. Ya sama kayak saya. Rumahku nggak kena sinar matahari, cuman dapatnya pagi, jadi tanamannya kurang sempurna. Jadi sudah tahu resikonya seperti itu Pak. Jadi nanti jangan ngomong Bu Narti ini tanamannya jadi jelek, kemarin bisa. Lah resikonya itu paling bagus ya dapat matahari. Setidaknya ya 60-70% itu kena matahari. Oke. Bu Narti, saya kan di Perumnas, adanya PDAM. Treatmentnya gimana biar bisa dipakai? Ya. Air sulam lah. Boros. Cuma segitu loh, 2 galon. Nah, masa kan Nah, kita kalau segini ngurasnya terus nambah lagi. Bu, nyuwun air ini. Hujan. AC Ya, tangga. jadi gini bisa ditambah air AC. Yang air PDAM yang ada kaporitnya harus diendapkan kurang lebih 2 hari lah. Minimal lah ya, jangan 1 hari. Kemarin 1 hari kayaknya juga 2 minggu. Nyuwun air AC aja Bu, air AC biasanya seember kok. Ya mau diendapkan lebih lama ya lebih biar nggak bagus. langsung apa. Biar kaporitnya hilang. Terus kemudian bisa dipadu dari air pump itu setelah diendapkan bisa dipadu dengan air hujan, air AC atau air apalah yang lebih bagus dari air pump. Karena bahayanya di kaporit. Kaporit itu akan memperlambat pertumbuhan juga. Monggo ada lagi. Untuk penyucian ember Bu itu pakai Grenjeng. Itu loh Mas, kalau kita nyuci Buat ngilangin lumutnya. pakai salep juga enggak apa-apa, pakai grenjeng susu gitu Bu. Supaya untuk menghilangi aroma ini toh. sama lumut. Kalau bakery enggak boleh berarti. Lu tambah senak. Baik. Oke, ada lagi. Langsung kinclong. Bau kan menyengat Bu. Nah, enggak ada yang video, ada yang foto, yang foto Pak Mucito ini. Oke, kalau enggak ada. Nah, ini ada beberapa ember Ini usianya paling 6 bulan kok. Mungkin bisa nanti untuk dibawa Bisa ke Bu pulang. Narti ya Pak ya? Karena Jadi Narti bisa nge-share Bisa yang di lain. grupnya ini toh. Terus belum ada di. Nah, Jadi kita nanti ambil bisa satu-satu dilihat di Puji Mulyo embernya, Channel. terus nanti kita kompak video. Puji Mulyo Channel. Puji Mulyo Channel. Dibuka Yuk. ya. Aduh, suara Ya, masuk mana tuh? berarti. Nih, ambil. Iya, loh. Ini ya, Terkenal Mas. loh. Ya, ambil satu-satu.
Terus nanti kita video foto. Ya, semua di depan ini bagus. Iya, di sini tuh Pak. Iya. Mas, Fotonya di sini ya Pak Musi. ya. Yuk, foto bersama sambil megang ini. Beku pengen saya. Hah? Sini enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Ayo. Yuk. Sudah dapat semua merapat. Enggak muat sak 2. Yuk. Yang di bawah nanti ya. Yang cewek bawah. Semangat. Udah muat. Ayo belum kita aku tak di depan, Mas. Yuk. Nah, ditaruh sini, Mas. Ditaruh sini. Tengah masker. Nah, tuh, taruh situ Mbak Eda. Dinas Pertanian. Yes. Terima kasih dapat modal utama dari Dinas Pertanian yang selalu menyelenggarakan pelatihan setiap hari Jumat. Mudah-mudahan progres ini dari Dinas Pertanian bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, selesai. Dah. Pulang. Lah iya, duwe akeh. Cari. Mbak pulang dulu.